Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, rekan-rekan pioners ya, senang kembali berjumpa dengan teman-teman saat ini. Harapan saya teman-teman dalam keadaan yang sehat senantiasa, amin ya. Nah, beberapa hari ini saya mengupload video dan sedikit membuat satu, kalau saya bilang benteng ya teman-temannya, untuk memberikan kepercayaan kepada rekan-rekan semua terkait aplikasi kita, Pi Network yang kita sayangi ya. Luar biasa ya. Jadi memang kadang-kadang harus perlu kita juga sedikit menanggapi ya teman-teman, atau hak jawab. Tidak harus selalu kita diam ya. Karena ada banyak orang yang berkata ya, bahkan isu-isu selevel pejabat ya, memberikan sindiran negatif tentang Pi Network ya teman-teman. Itu yang saya lihat dari beberapa informasi di grup ya. Dan perlu kita ketahui bahwa Pi Network ini cryptocurrency dunia, bukan milik Indonesia. Kita tahu teman-teman bahwa seperti Bitcoin, Ethereum, kalau dibilang di Indonesia tidak punya lisensi, nanti ketika saat mendarat ada terdaftar di Binance atau Indodax ya, yang memang bursa kripto Indonesia, maka jadi legal. Jadi kalau mereka yang mengatakan bahwa Pi Network ini ilegal, ya mereka tidak mengerti ya sebenarnya. Nah, seperti janji saya tadi pagi ya teman-teman, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua supaya teman-teman percaya ya, di mana di KTT G20 itu Pi Network dibahas ternyata. Ya, saya jujur belakangnya ini saya mikir ya mana mungkin ya, sambil minum-minum teman-teman ya. Minta maaf supaya agak santai. Mana mungkin ya. Tetapi ternyata Pi Network ini bukanlah kaleng-kaleng. Ini membangkitkan keyakinan saya, membangkitkan semangat saya, membangkitkan harapan saya. Itu sebabnya saya menularkan ini kepada rekan-rekan semua. Karena jujur saya ingin melihat teman-teman, saya ingin melihat Indonesia ini maju teman-teman. Ya, mungkin ada orang yang berkata loh sok peduli loh, ya itulah hati saya. Itulah hati saya. Apakah kita tidak senang ketika melihat saudara-saudara kita senang? Iya kan? Kita sebagai sesama manusia harus peduli. Apa yang saya bisa berikan untuk rekan-rekan di luar sana. Saya menularkan hal-hal yang positif. Sekalipun juga ada banyak orang yang tidak senang ketika kita berbicara positif, orang tidak suka. Kenapa? Karena mereka terkontaminasi dengan pikiran-pikiran negatif dan ya berasal dari mana? Si gelap. Karena hanya iblis itu yang sering mengganggu orang, menakut-nakuti orang. Setiap kita berhak untuk punya harapan, berhak punya pilihan apapun yang kita mau lakukan. Dan tidak boleh ada saling memaksa satu dengan yang lain. Baik itu individu, baik itu golongan, baik itu harusnya pemerintah kita harus mendukung, mensupport. Kalau ini untuk kesejahteraan masyarakat, kalau ini untuk kesejahteraan rakyat, kenapa tidak disupport, saudara? Itu kalau dari saya. Kita lihat ya pernyataan daripada CEO Binance. Dia menyebutkan Pi Network di KTT G20. Pi Network bukanlah kaleng-kaleng. Wow. Perhatikan, dengar ya teman-teman ya. Today is to figure out, okay, what are my key priorities, especially for 2023, looking at crypto, because it is now accepted as an asset class. So, in a way, what's your view, the role of Binance and yourself as a CEO looking at all this? I think Binance, there's many parts of Binance. I think I'm much more involved on the Binance centralized exchange. So as an exchange platform, we are the platform to provide liquidity to other projects or users in the ecosystem.
So we view ourselves as an infrastructure provider for other people to access crypto. So we should be very neutral. We should be very secure. We should be very compliant. And also we should also be easy to use. So we should protect our users as much as we can. So that's the role we play as a centralized exchange. Nah, teman-teman lihat logonya di belakang itu logo ruangan KTT G20 ya di Bali. Ini bukan rekayasa ya. Ini terbaru teman-teman. Saya dikirimkan seorang teman. Saya tanya, ini kapan ya? Ya ini kemarin ya. Dia sampaikan kepada saya seperti itu. Dan benar tanggalnya di situ ya teman-teman ya. Nah, apa yang disampaikan CEO Binance di situ? Saudara tadi mendengarkan ada disebutkan Painet. Ya, garis besarnya dia mengatakan bahwa Pi Network sekarang berada di akhir mainnet tertutup dan segera akan memasuki mainnet terbuka. Ini luar biasa. Artinya Pi Network bukan kaleng-kaleng. Dibicarakan di KTT G20 ya. Ini teman-teman bisa coba share ya. Share di teman-teman bisa share di internet juga ya. Open market operator untuk pasar uang itu semua akan terkoneksi, bahkan kami juga nanti akan masuk sampai ke CCP bersama-sama dengan OJK dengan KSEI bursa, di mana nanti akan saling terkoneksi karena settlementnya kesatuan gitu. Dan ujung-ujungnya nanti adalah kami persiapan untuk mengeluarkan white paper CBDC di tahun 2023. Jadi kan arahnya sekarang CBDC nih, Central Bank Digital Currency. Ini arahnya merespon perkembangan dari instrumen-instrumen yang kripto. Nah ini nanti kita arahnya akan ke sana. Jadi termasuk untuk KRIS dan BIFAS kami ini juga kita terus kembangkan untuk yang cross border, di mana saat ini Bank Indonesia nanti beberapa hari yang akan datang akan menandatangani MOU dengan 4 negara ASEAN, dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Malaysia, dan dengan Singapura. Jadi KRIS, BIFAS itu nanti bukan hanya untuk. Nah itu ya rekan-rekannya sama ya. Latar belakangnya ini Indonesia Fintech Summit 2022. Ini ya, lihat. Looking at crypto because it is now accepted as an asset class. So in a way, what's your view the role of Binance Ya. and yourself as a CEO Supaya lebih jelas ya. looking at all this? I think Binance, Ya, ini well, Painet. parts of Binance. Ini yang berbicara ini ada Indonesia, kemudian dengan siapa namanya ini CEO Binance ya. Ini luar biasa, ya dahsyat. Nah artinya apa? Kita tetap positif, kita tetap memilih jalan kita. Toh yang menentukan arah kita adalah kita. Dan saya pribadi jujur, saya akan tetap mensupport teman-teman sekalian ya untuk bersuara tentang Pi ini supaya kita sama-sama bisa maju. Jangan kita saling iri, jangan kita hanya saling nyinyir. Kegagalan itu biasa teman-teman. Bahkan hidup kita pun akan nantinya satu saat ada batas waktunya. Ya sama dalam hal apapun, tetapi intinya mari kita saling mensupport satu dengan yang lain. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Teman-teman bisa mensupport dan juga men-share video-video saya. Kita bersama-sama saling menguatkan, saling memberi dorongan ya, agar kita bisa punya harapan-harapan, tetap semangat. Itu yang paling penting. Salam sukses bagi teman-teman sekalian.